Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutasi Manggopa. Saya dari kelas 3B dengan NIM 151420040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Nur Fadliah SPD MPD. Baiklah, next slide. Nah, pada pembahasan pertama, sebelum kita masuk pada pengembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum sendiri. Jadi, kurikulum dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara suatu pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang berbagai pendidikan. Next slide. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi inti, yaitu materi pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia sendiri diawali dengan pengembangan adanya kurikulum pertama, yaitu kurikulum rencana pembelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan. Nah, pada masa tersebut masih menggunakan istilah lain plan atau dalam bahasa Belandanya rencana pembelajaran. Ketimbangan istilah kurikulum, rencana pembelajaran ini berdasarkan pada Pancasila. Rencana pembelajaran 1947 ini baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, yang mana dalam rencana pembelajaran ini memuat dua hal pokok yang terdaftar dalam mata pelajaran dan jam pengajarannya. Secara garis-garis besar pengajaran atau kita kenal dengan GBP. Selain itu, rencana pembelajaran ini belum difokuskan pada ranah kognitif maupun ditunjukkan untuk pendidikan watak dan perilaku, sehingga materinya pun meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi ini juga dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Nah, rencana pembelajaran 1947 kemudian disempurnakan menjadi rencana pembelajaran terurai 1952. Pada fase ini pendidikan sudah mulai menata tujuannya. Fokus terencana pelajarannya tidak hanya pada pendidikan watak dan perilaku saja, namun sudah masuk pada aspek kognitif sudah mulai diperhatikan. Selain itu, pengembangannya juga sudah mulai luas atau pada saat itu disebut dengan pengembangan pancawardana, yang mana mencakup daya cipta, rasa, karsa, karya, moral. Mata pelajaran pun sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama ada moral, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada emosional atau artistik, yang keempat ada keprigelan atau keterampilan, dan yang kelima yaitu jasmania. Silabus pembelajarannya juga sudah cukup jelas. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, pada saat itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan.
Kemudian selanjutnya kita masuk pada kurikulum rencana pendidikan pada tahun 1964. Nah, kurikulum ini dirancang pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno. Isu yang berkembang pada saat itu adalah bahwa pembelajaran akan dikonsepkan sedemikian rupa menjadi pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Sehingga para guru diwajibkan untuk membimbing peserta didiknya agar mampu memecahkan persoalan atau problem solving. Cara belajarnya juga dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Nah, selain itu, pemerintah juga menerapkan hari Sabtu sebagai hari kerja yang mana bertujuan untuk memberikan kebebasan pada siswa berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, dan olahraga sesuai dengan minat siswa. Nah, pada kurikulum 1964 ini terjadi perubahan pada penilaian di raport bagi kelas 1 dan 2 yang mana semula menggunakan scoring dari 10 sampai 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Kemudian yang keempat, kita masuk pada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini dilahirkan oleh pemerintah dengan harapan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan karena kurikulum yang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam penerapannya juga kurikulum 1968 ini diserahkan pada masing-masing sekolah atau guru. Kurikulum 1968 secara nasional hanya memuat tujuan materi, metodik, dan evaluasi. Hal ini berarti kurikulum 1968 telah dikembangkan dengan nuansa otonomi. Nah, kemudian yang kelima ada kurikulum berorientasi pencapaian tujuan, yaitu pada tahun 1975 sampai 1994. Nah, kurikulum 1975 ini setelah munculnya keputusan MPR nomor 2 garing MPR garing 1973, maka muncullah kurikulum baru yang disusun oleh pemerintah, yaitu kurikulum 1975, menggantikan kurikulum sebelumnya. Nah, dalam kurikulum ini konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang keenam ada kurikulum 1984. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru, yakni kurikulum 1984. Nah, ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik melalui cara siswa aktif atau sering kita sebut dengan CBSA. Nah, materi pelajarannya pun juga diberikan dengan konsep spiral yang artinya semakin tinggi kelas atau jenjangnya semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya. Selain itu, metode penyampaian materi ini tidak sekedar ceramah, metode praktik juga sudah mulai digunakan dalam pembelajaran ini agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan, sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari model melakukan kehidupan secara mandiri, sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar, sikap pekerja, dan skill yang baik, sehingga bisa digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, atau lebih tepatnya pendidikan ini bertujuan untuk memproduksi tenaga pendidikan yang siap pakai. Kemudian yang ke-8 ada kurikulum 2004 atau yang kita kenal dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan,
sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang itu dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian yang ke-9 itu ada kurikulum 2006 atau KTSP, atau yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk kurikulum KTSP sendiri dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. KTSP ini juga disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 36 ayat 1 dan 2, yakni yang berbunyi yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada ayat kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, kemudian ada kurikulum yang terakhir atau yang kita kenal dengan kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum yang terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013 sampai 30.014. Nah, pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun elemen yang berubah pada kurikulum 2013 ini adalah pada standar kompetensi, lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan menjadi kompetensi. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.